Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Haji Ma'arif Abbas dengan NIM 3303019977. Saya di sini ingin mempresentasikan materi Islam budaya lokal terkait dengan tradisi peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Desa Klidikan Kabupaten Grobogan. Yang pertama adalah pengertian peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Maulid Nabi Muhammad SAW atau Maulud adalah peringatan hari lahir Nabi Muhammad SAW yang dalam tahun Hijriah jatuh pada tanggal 12 Rabiul Awal. Kata maulid atau maulud adalah dalam bahasa Arab berarti hari lahir. Perayaan Maulid Nabi Muhammad merupakan tradisi yang berkembang di masyarakat Islam jauh setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Secara substansi, peringatan ini adalah ekspresi kegembiraan dan penghormatan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Yang kedua adalah sejarah peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Perayaan Maulid Nabi diperkirakan pertama kali diperkenalkan oleh Abu Sa'id al-Kakburi, seorang gubernur Irbil dan dari Irak pada masa pemerintah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 1138 sampai dengan 1193. Ada pula yang berpendapat bahwa idenya sendiri justru berasal dari Sultan Salahuddin sendiri. Tujuannya adalah untuk membangkitkan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW serta meningkatkan semangat juang kaum muslim saat itu yang sedang terlibat dalam perang salib melawan pasukan Kristen Eropa dan upaya merebutkan kota Yerusalem. Selanjutnya adalah dalil-dalil tentang pelaksanaan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Merayakan Maulid Nabi termasuk dalam membesarkan kelahiran para nabi. Hal yang berkenaan dengan kelahiran Nabi merupakan sesuatu yang memiliki nilai yang lebih, sebagaimana halnya tempat kelahiran para nabi. Dalam Al-Quran sendiri juga disebutkan doa sejahtera pada hari kelahiran para nabi, seperti kata Nabi Isa dalam firman Allah surat Maryam ayat 33. Yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Wassalamun alayyun yawma wulidat, dan kesejahteraan atasku pada hari kelahiranku. Dalam Al-Quran Allah juga perintah untuk mengingat hari-hari bersejarah, hari di mana Allah menurunkan nikmat yang besar pada hari tersebut, seperti dalam firman Allah surah Ibrahim ayat 5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa dzakkirukum bi ayamillah inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur, dan ingatlah mereka kepada hari-hari Allah, sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang penyabar dan banyak bersyukur. Selanjutnya adalah manfaat memperingati Maulid Nabi. Manfaat memperingati Maulid Nabi adalah membuat generasi muda lebih mengenal kepribadian Rasulullah SAW, perjuangan beliau yang penuh pelajaran untuk dipetik, dan misi yang diemban beliau dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada alam semesta. Para sahabat kerap menceritakan pribadi Rasulullah SAW dalam berbagai kesempatan. Salah satu misal perkataan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, kami selalu mengingatkan anak-anak kami tentang peperangan yang dilakukan Rasulullah SAW, sebagaimana kami menuntun mereka menghafal satu surat dalam Al-Quran. Ungkapan ini menjelaskan bahwa para sahabat sering menceritakan apa yang terjadi dalam perang Badar, perang Uhud, dan lainnya kepada anak mereka, termasuk peristiwa saat perang Khandaq dan Baitur Ridwan. Selain itu, peringatan Maulid Nabi juga sebagai sarana umat Islam untuk berkumpul dan saling menjalin silaturahmi, dan masyarakat yang tadinya tidak kenal bisa saling berkenal, yang tadinya jauh bisa mendekat, dan kita pun akan lebih mengenal Nabi dengan membaca Maulid, dan tentunya berkat beliau kita juga akan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Desa Klidikan.
Ratusan jemaah berjubel di Masjid Nurul Falah di Dusun Kijingan, Desa Klidekan, Kabupaten Grobogan. Secara bergelombang, jemaah yang mayoritas mengenakan kemeja koko dan baju putih itu memenuhi hampir setiap sudut masjid kebanggaan warga itu untuk menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kegiatan itu merupakan acara rutin, tanpa hadir para putra-putri, ibu-ibu, bapak-bapak mulai memadati masjid tersebut. Tampak mereka membawa ambengan, sejenis bancaan atau nasi beserta lauk pauk yang dibawa di atas rampan kemudian ditutupi dengan daun pisang. Sebuah hal yang ditunggu-tunggu tentunya, menyantap ambengan tadi secara bersama-sama. Setelah hampir 2 minggu mereka melantunkan sholawat di masjid dan musola di sekitar rumah mereka. Masyarakat desa setempat meyakini dengan membawa dan menyantap ambengan tersebut dapat memberikan keberkahan dalam kehidupan mereka. Tentu inilah yang menjadi ciri khas budaya desa kami yang senantiasa kami jaga dan kami rawat secara bersama-sama. Tidak hanya itu, mereka begitu antusias dalam mendengarkan lantunan-lantunan sholawat yang diiringi salah satu grup hadroh desa setempat. Dengan acara puncaknya diisi tausiah oleh kiai desa tersebut. Acara semacam ini semoga dapat dilanjutkan terus-menerus karena acara ini merupakan salah satu warisan turun-temurun dari nenek moyang kami. Tujuan dari pelaksanaan acara tersebut adalah untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan masyarakat. Selain itu juga agar masyarakat lebih mengenal kepribadian, jalan hidup, dan lika-liku yang dilalui Rasulullah untuk dapat membawa Islam hingga sekarang. Selain itu, semoga dengan membaca sholawat kita dapat diakui sebagai umat Nabi Muhammad dan mendapatkan syafaatnya besok di Yaumul Qiyamah. Amin. Demikian presentasi dari saya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.